Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik peserta didik baru MTSNU 10 Penawajah Paguyuh tahun pelajaran 2020-2021. Perkenalkan, saya Tabil Mukhlas, Waka Urusan Kesiswaan MTSNU 10 Penawajah Paguyuh. Dalam kegiatan Matsama atau masa ta'aruf siswa madrasah peserta didik baru dengan sistem daring, akan saya sampaikan materi tentang sejarah berdirinya MTSNU 10 Penawajah Paguyuh Kendal, Provinsi Jawa Tengah, mulai dari rencana pendirian sampai adanya ruang kelas dan berjalannya kegiatan belajar mengajar pada periode pertama. Ini penting untuk diketahui semua warga madrasah termasuk peserta didik, agar semuanya bisa menghargai sejarah perjuangan para pendiri dan senantiasa bisa melanjutkan perjuangannya. Nilai perjuangan dan pengabdian dalam lembaga pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama adalah dua nilai pokok bagi landasan generasi berikutnya agar tetap konsisten dan istiqomah untuk melanjutkan estafet perjuangan dalam mencetak generasi bangsa yang berilmu amaliyah, penuh nilai keimanan dan berakhlakul karimah. Materi sejarah ini bersumber dari salah satu pendiri MTSNU 10 Penawajah Paguyuh, yaitu Bapak Kiai Haji Mukhlasin Bicakwangi Paguyuh Kendal. Selamat membaca dan mempelajari materi ini. Sejarah singkat berdirinya MTSNU 10 Penawajah Paguyuh Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Pendahuluan pada tanggal 23 Oktober 1982, Majelis Wakil Cabang NU atau MWC NU Kecamatan Paguyuh, Kabupaten Kendal mengadakan musyawarah yang dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Ridwan sebagai Suriah dan Bapak Kiai Haji Mukhlasin sebagai Tanfidiyah MWC NU bertempat di rumah Bapak Kiai Haji Badruddin Syakur Bicakwangi. Dalam agenda rapat menindaklanjuti rapat pada tahun 1980 dan 1981. Rapat dihadiri oleh pengurus MWCNU membahas tentang 1. Pendirian MTSNU, 2. Tanah wakaf dari 1. Bapak Haji Soleh dan 2. Bapak Haji Ali. Memutuskan 1. MWCNU Paguyuh sepakat dan akan mendirikan MTS. 2. Tanah wakaf yang disepakati adalah tanah milik Bapak Haji Ali yang berlokasi di Dukuh Pucung, Desa Bicakwangi. Kedua, pada tanggal 26 Oktober 1982, MWCNU Paguyuh mengadakan rapat pengurus ranting NU se-Kecamatan Paguyuh bertempat di rumah Bapak Kiai Haji Habib Nasoha, menyampaikan hasil musyawarah pada tanggal 23 Oktober 1982 kepada pengurus ranting tentang pendirian MTSNU dan tanah wakaf. Musyawarah sepakat dan setuju keputusan MWCNU Kecamatan Paguyuh. Ketiga, pada tanggal 28 Oktober 1982 bertempat di rumah Bapak Kiai Haji Syakur membahas tentang pendirian MTSNU yang dihadiri oleh para kiai sebagai perintis dan pendiri MTSNU, yaitu perintis dan penggagas berdirinya MTSNU Paguyuh pada tahun 1980-1981 adalah 1. Bapak Kiai Haji Mukhlasin Bicakwangi, 2. Bapak Kiai Haji Ahmad Ridwan Bicakwangi, 3. Bapak Kiai Habib Nasoha Bicakwangi. Menetapkan sebagai pendiri MTSNU 10 Penawajah Paguyuh pada tanggal 28 Oktober 1982 sebagai berikut. 1. Bapak Kiai Haji Mukhlasin Bicakwangi, 2. Bapak Kiai Haji Ahmad Ridwan Bicakwangi, 3. Bapak Kiai Abdul Nasir Bicakwangi, 4. Bapak Kiai Habib Nasoha Bicakwangi, 5. Bapak Kiai Haji Badruddin Syakur Bicakwangi, 6. Bapak Kiai Basir Ngetas Blawong, 7. Bapak Kiai Taswan Kebon Gembong, 8. Bapak Kiai Slamet Paran Sebaran, 9. Bapak Kiai Muhammad Fatoni Mangunsari, 10. Bapak Kiai Haji Ahmad Sohari Bicakwangi, dan 11. Bapak Kiai Tohari Krikil. Keempat, pada tanggal 29 Oktober 1982 membentuk panitia pembangunan gedung MTS sebagai berikut. Pelindung atau penasehat dari Lembaga Pendidikan Ma'arif Bapak Muhsiswadi, Ketua Bapak Muhadi Ilyas dan Bapak Haji Syakur, Sekretaris Bapak Kiai Haji Sohari dan Bapak Kiai Abdul Nasir, Bendahara Bapak Kiai Haji Ali dan Bapak Kiai Haji Nur Salim. Pelaksana pembangunan Bapak Kiai Haji Mukhlasin dan Bapak Kiai Sulhan.
Humas Bapak Haji Saud Ja'far sebagai Kepala Desa dan Bapak Kiai Slamet Paraan Sebaran. Anggota Panitia: 1. Bapak Kiai Basir Getas Blawong, 2. Bapak Muhammad Fatoni Maunsari, 3. Bapak Ngarun Pagruyung, 4. Bapak Kiai Soleh Pucakwangi, 5. Bapak Kiai Zainal Abidin Bondoharum, 6. Bapak Kiai Taswan Bon Gembong, 7. Bapak Mustaqim Surokondo Wetan, 8. Bapak Kiai Tohari Krikil, 9. Bapak Khairi Paraan Sebaran. Pembangunan gedung MTS NU Pagruyung di atas tanah wakaf dari Bapak Haji Ali Pucakwangi seluas kurang lebih 2.998 meter persegi. Dana pembangunan gedung MTS dari warga NU Kecamatan Pagruyung. Pada tanggal 10 April 1983, pendiri MTS NU membentuk panitia pendaftaran murid baru dengan susunan panitia sebagai berikut: Ketua Bapak Muhsiswati Krikil, Wakil Ketua Bapak Kiai Haji Mas'ud Abdul Qadir Bondoharum, Sekretaris Bapak Kiai Haji Mukhlasin Pucakwangi, dan Bapak Kiai Haji Sohari. Bendahara Bapak Kiai Abdul Nasir Pucakwangi dan Bapak Kiai Haji Ahmad Ridwan Pucakwangi. Madrasah dimulai pada tahun ajaran 1983 dan 1984. Tempat belajar sambil menunggu pembangunan gedung. Tempat belajar mengajar pertama kali. Pada hari Selasa 5 Juli 1983, musyawarah memutuskan: 1. Belajar mengajar di rumah Bapak Haji Ali dan di rumah Bapak Kiai Abdul Nasir. 2. Mebel meja kursi secukupnya disanggupi Bapak Kiai Haji Sakur secara pribadi. 3. Tempat pendaftaran murid baru: 1. Di rumah Bapak Kiai Haji Ahmad Ridwan Pucakwangi, 2. Di rumah Bapak Kiai Haji Mukhlasin Pucakwangi, 3. Di rumah Bapak Kiai Haji Sohari Pucakwangi, 4. Di rumah Bapak Kiai Haji Mas'ud Abdul Qadir Bondoharum, 5. Di rumah Bapak Kiai Haji Junaidi Paraan Sebaran, 6. Di rumah Bapak Kiai Muhyiddin Getas Blawong, 7. Di rumah Bapak Muhsiswati Krikil, 8. Di rumah Bapak Kiai Haji Mas Hadi Sukorjo. Madrasah masuk pertama kali pada tanggal 20 Juli 1983. Menetapkan guru MTS sebagai berikut: 1. Kiai Haji Ahmad Ridwan. Mata pelajaran Akidah Akhlak Kiai Haji Mukhlasin. Mata pelajaran Fikih Syariah Haji Junaidi. Mata pelajaran SKI Kiai Haji Mas'ud Abdul Qadir. Bahasa Arab Muhsiswati. Matematika Mahmud. Bahasa Indonesia Kiai Haji Sohari. Quran Hadis Slamet Nasihun IPS dan PKK. Dokterandes Haji Mahrus. Bahasa Inggris Kiai Haji Mas Hadi BA PMP. Haji Soib BA Kesenian. Haji Dailami Asari IPA Munawar Olahraga. Kepala Madrasah Muhsiswati Krikil. Wakil Kepala Kiai Haji Ahmad Ridwan. Wakil Kepala Bagian Kurikulum Slamet Nasihun. Wakil Kepala Bagian Humas Kiai Haji Mukhlasin. Kepala Tata Usaha Mahmud. Pendaftaran murid baru sampai dengan tanggal 20 Juli 1983. Mendapat murid 93 siswa. Pada rapat wali murid memutuskan uang pangkal atau uang pembangunan Rp10.000, sedangkan uang sahriyah Rp1.000 per bulan. Nama MTS Penawaja. Panitia pendiri MTS mengutus 2 orang, Bapak Kiai Haji Mukhlasin dan Bapak Kiai Haji Sohari, untuk membuat nama madrasah. Akhirnya keduanya sowan kepada Bapak Kiai Haji Muhsin Pemalang. Beliau memberi nama 2, yaitu Hasyim As'ari dan Penawaja. Pada rapat panitia pendiri tanggal 17 Juli 1983 memutuskan nama MTS adalah Penawaja, kepanjangan dari Pendidikan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Logo MTS Penawaja ditetapkan pada tanggal 27 Juli 1983. Logo MTS yang gambarnya sampai sekarang yaitu karya Bapak Kiai Haji Mas Hadi BA. MTS NU Penawaja pertama kalinya statusnya masih menginduk di MTSN Kediron, Semarang. Pembangunan gedung MTS. Pembangunan gedung MTS Penawaja mulai peletakan batu pertama oleh para Kiai NU pada hari Ahad Kliwon tanggal 20 Rabiul Awal 1404 Hijriah atau 25 Desember
1983 Masehi. Pembangunan pertama kalinya membuat 4 ruang, 3 ruang kelas dan 1 kantor. Pembangunan gedung MTS lain dikerjakan oleh tukang bayaran. Setiap hari ada gotong royong para pemuda Ansor yang dipimpin oleh Kiai Haji Sohari pada waktu itu. Tiap harinya kurang lebih ada 20 sampai dengan 30 orang pemuda. Pembangunan gedung dengan anggaran 6 juta rupiah baru mendapatkan 670.000 rupiah. Pembangunan dimulai dan terus berjalan tanpa henti. Material terus berdatangan, baik batu bata, pasir, semen, dan kayu dari para donatur. Setahun kemudian, tepatnya mulai tanggal 16 Juli 1984, gedung MTSNU 10 Penawaja mulai dipakai dan dimasuki meskipun belum sempurna. Penulis Kiai Haji Mukhlasin, salah satu pendiri MTSNU. Demikian, semoga materi sejarah berdirinya MTSNU 10 Penawaja Pagruyung ini bermanfaat untuk kemajuan madrasah yang tetap berlandaskan pada tujuan perjuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.